Kisah karir dan asmara Zaskia Gotik bak pinang dibelah dua. Perjuangannya kadang dihempas gelombang cobaan yang berat. Dalam soal asmara, mimpinya untuk bersanding di pelaminan hanya berujung PHP. Paling banter, Gotik duduk di kursi lamaran, kemudian bubar tanpa kepastian. Beruntung sang Arjuna Sirajuddin Mahmud datang. Tanpa gembar-gembor dan sensasi, tiba-tiba dan diam-diam keduanya duduk di pelaminan. Meski muncul banyak pertanyaan dan praduga kemudian, mengapa hanya menikah siri? Dan kapan pernikahan mereka disahkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan diam-diam pedangdut asal Cikarang, Jawa Barat Zaskia Gotik dengan pengusaha asal Balikpapan Sirajuddin Mahmud Sabang, mantan suami aktris Imel Putri Cahyati, menuai kehebohan. Bukan hanya soal dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang berbuntut munculnya macam-macam kabar miring, tapi juga soal status pernikahan mereka yang hanya menikah secara siri. Tentu, rasa cinta yang membuai si goyang itik inilah jadi faktor dirinya menerima status itu. Kepada sang Arjuna tentu Gotik merayu mengesahkan status pernikahan. Dan kabarnya, di tengah panasnya pandemi COVID-19 saat ini, Gotik dan Sirajuddin berencana meresmikan pernikahan mereka pada tanggal 1 Juni 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pengesahan pernikahan Zaskia Gotik dengan Sirajuddin Mahmud, menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu bahwa pernikahan dianggap sah apabila dicatat di hadapan petugas pencatat nikah. Insya Allah tanggal 1 Juni 2020 pernikahan Zaskia Gotik akan dicatat secara resmi menurut Undang-Undang Perkawinan di KUA Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten. Nah, karena kita lihat situasi COVID-19 ini nggak pasti, kemudian juga sudah ada arahan dari pemerintah terkait larangan mudik, kemudian Lebaran ditiadakan untuk sholat Id, akhirnya kita nggak berani ngambil resiko dan nggak mau juga banyak statement atau opini yang nggak baik berkembang di luar. Ya kita intinya menghindari fitnah. Terpaksa kami lakukan secara agama dulu. Tapi tentunya proses secara negaranya kita paralel proses. Dan mudah-mudahan sebelum 60 hari setelah akad nikah kemarin kami sudah proses secara negara itu sudah bisa kami dapat ya secara sah. Pernikahan dengan status siri tentu tidak maksimal kebahagiaan yang dituai Gotik dari kehidupan rumah tangganya. Lantas, terkait rencana meresmikan pernikahan di tengah pandemi COVID-19 pada tanggal 1 Juni 2020, benarkah rencana itu juga merupakan desakan dari keluarga besar Gotik yang kabarnya gerah karena status sang bintang dangdut ini masih sebagai istri siri? Oh, pasti lah, bukan mana mau ya sebenarnya kan gimana ya, ya bukannya sih nggak sah nikah secara agama, cuma kan lebih afdol lagi kan secara negara gitu. Ya pastilah, cuma kan nunggu selesai corona aja sih, itu aja. Insya Allah bakal diadain resepsi sih. Ya karena kan memang sebelumnya kan belum pernah hajatannya kalau kata orang kampung. Iya kan? Iya.
Masa iya sih kan gitu, seorang public figure kan nikah cuma ya gitu aja kan gitu. Asmara Gotik dan Sirajudin telah berujung indah. Tapi seperti kisah asmara mereka yang sesungguhnya masih samar-samar. Entah alasan apa Gotik masih membungkusnya rapat. Hanya pihak keluarga mengungkap bahwa masa pacaran mereka berlangsung sangat singkat. Jadi aku kenal sama dia itu karena kan asistennya dia itu dulu teman aku juga. Dan aku kenal sama Gotik itu bukan baru, tapi memang pas lagi sekitar 2015 apa 2000 berapa gitu. Pernah aku sempat karena ya kayak gini, aku nggak ada kerjaan di rumah, jadi apalah iseng-iseng gitu kayak jualan tas sama apa. Nah dikenalin lah, nanti kalau ada, aku juga kan kebetulan punya desain baju, itu dari 2000, aku lupa ya 2016 atau 2014 sana aku masih di sana gitu. Nah kebetulan baru terrealisasikan saat kemarin. Dan saat kemarin ketika dia pakai baju memang aku belum tahu kalau lagi dekat gitu. Aku nggak pernah komunikasi sama Zaskia ya, aku nggak pernah komunikasi. Aku nggak pernah PW, jadi itu memang asisten sama asisten aja sih. Dari sebelum ada COVID sih sebenarnya pengen nikah cepat gitu kan, nggak mau lama-lama kan, yang udah pacaran lama nggak nikah ya kan, nah, gitu. Ya memang memang mereka bukan secara tiba-tiba juga sih nikah, memang udah ada mereka tuh kenal, maksudnya berkenalan itu nggak mau lama-lama lah gitu, berhubungan itu pengen ya cocok, ngerasa cocok ya udah gitu. Memang kan rencana ini kan memang kita sudah, walaupun agak-agak mepet gitu, tapi kita memang sudah rencanakan kayak kostum, dekor dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sudah terkonsep banget. Kostum Neng memakai kostumnya si Ivan Gunawan, temen kebetulan. Terus suami juga sama dari Ivan Gunawan. Terus apa lagi tadi? Pakai adat Sunda. Pakai adat Sunda, biasa seperti biasa. Lantas, seperti apa kisah Gotik, gadis kampung yang dulu hidup susah tapi kini jadi tajir melintir sebagai pedangdut ibu kota papan atas dan istri pengusaha? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Pemirsa Intens Investigasi, bahagia dengan cintanya. Bisa dibilang perjuangan puncak Zaskia Gotik dalam hidupnya. Dalam hal karir, pedangdut kelahiran 27 April bisa dibilang from zero to hero. Berbekal minat menyanyinya sejak usia 5 tahun, Gotik sejak itu gesit mengikuti lomba menyanyi. Motivasi utamanya ingin mengangkat derajat keluarga. Kepiawaiannya dalam berdendang dan bergoyang ditambah kemolekan dan keseksiannya, Gotik menjadi penyanyi dengan bayaran Rp60.000 sekali tampil. Itulah kisah heroik perjuangan Gotik yang tidak pernah ia sembunyikan. Perjalanan karir ya luar biasa lah, pokoknya dari nol sampai sekarang tuh penuh perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mau sukses ya kita harus susah dulu gitu, jangan langsung senang, susah dulu, berjuang, berdoa, minta restu orang tua. Dari kelas 1 SMP sampai sekarang gitu. Kalau untuk hobi-hobi emang udah dari kecil sih, dari kecil hobi banget yang namanya lagu dangdut, itu hobi banget. Jadi ya berani tampil itu, berani ngamen-ngamen itu kelas 1 udah berjalan aja gitu, ngamen-ngamen acara hajatan apa gitu. Nggak ada kontes-kontes, nggak ada ikut kontes, nggak ada apa, jadi udah langsung aja. Dibayar cuma nasi kotak sih alhamdulillah aku nggak. Paling pertama nyanyi aku itu siang dan malam itu 70.000 seharian. Dia itu udah bersyukur banget. Wah udah luar biasa. Biasa kan makan setiap hari kan cuma sama goreng terasi gitu-gitu kan, sama garam kalau nggak ada uang, nasi panas garam. Itu udah enak banget. Dapatlah 70.000 kan bisa kebeli tempe istilahnya, sayur asam kan bisa. Jadi dinikmati aja, disyukuri. Ya dulu ya Bapak susah
susah kan. Ya sekarang alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Ya walaupun nggak seperti ini ya dihargain lah sama orang juga. Pemirsa, intens investigasi di tengah kisah asmaranya yang tak mulus, bahkan sering dipermainkan oleh pria yang suka main hati. Gotik tak patah asanya meraih panggung dangdut sebagai artis ibu kota. Buah yang dipetik Gotik kini begitu manis. Ketekunannya dalam menempa talenta sebagai biduan di tengah berbagai kabar miring, cibiran, hingga hinaan dan cercaan. Kini ia dikabarkan sebagai salah satu pedangdut dengan bayaran fantastis. Bahkan, ia juga didaulat menjadi bintang beberapa film layar lebar. Gotik kini disematkan sebagai golongan artis ibu kota yang tajir melintir, bergelimang harta. Aku nggak mau dengerin kata orangnya, aku nggak minta makan sama dia, aku nggak minta jajan sama dia. Yang dalam pikiran aku ya aku berkarir, aku pengen sukses, pengen bisa ngebahagiain orang tua. Udah. Cobaan terberat apa ya? Ya dipandang sebelah mata aja, itu cobaan yang terberat. Dipandang sebelah mata, dihina, ya itu yang terberat lah, itu yang terberat dalam hidup saya. Menghina keluarga saya, menganggap keluarga saya tuh orang nggak mampu, ya memang orang nggak mampu, cuma ya itu aja penghinaan. Itu sebenarnya ya membuat motivasi aku juga gitu loh, biar lebih semangat, dan akhirnya aku sampai sekarang aku berdiri di sini ya karena motivasi aku besar untuk membanggakan keluarga gitu, mengangkat derajat keluarga. Ya nggak menyangka sih ya karena bapak kan udah dikasih rumah sana, udah tenang banget ya kan, udah punya rumah, biar enak masuk mobilnya. Jadi beli lagi Neng katanya gitu, biarin katanya, kosongin kek atau dikontrakin kek katanya gitu. Sebenarnya mah kayak sederhana aja, ini sih sederhana aja rumah. Namanya di kampung, ya termasuk begini aja udah termasuk lain nama yang lain. Ya termasuknya gitu. Ya namanya dalam perumahan, kan mungkin perumahan tuh sama. Jalurnya bentuknya ya hanya ini aja yang dibedakan. Kalau Neng ya bukan buat untuk Neng ini, untuk orang tua, kata Neng gitu. Ini bukan buat Neng, buat emak dan abah. Jadi Neng mah nanti bikinnya belakangan. Pemirsa, intens investigasi. Sebagai artis yang terbilang sukses, Gotik pantas mengucap bahagia yang maksimal bersama pangeran hatinya, sang pengusaha Sirajuddin Mahmud. Seperti apa kemesraan mereka pasca menikah? Pemirsa, intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jeremy Teti. Saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Pemirsa, Intens Investigasi, sebulan pertama rumah tangga artis Zaskia Gotik dan pengusaha Sirajuddin Mahmud tampak begitu bahagia dan romantis. Menyandang status sebagai Nyonya Sirajuddin, Zaskia kerap pamer foto mesra dan kebersamaan mereka melalui sosial media. Sebut saja saat sholat bersama di mana Sirajuddin menjadi imam hingga tengah berdua menikmati kebahagiaan di atas lantai, ciri khas Gotik, pedangdut papan atas yang tetap rendah hati dan menyadari asal serta latar belakangnya dulu sebagai gadis kampung yang kini menjelma bak menjadi Cinderella karena telah menemukan tulang rusuknya. Alhamdulillah untuk seluruh penggemar Neng, fans Neng, alhamdulillah Neng sudah menemukan sosok pria yang insya Allah mudah-mudahan ini yang terbaik buat Neng. Ini bisa menjadi imam yang terbaik buat Neng dan anak. Abis nikah berapa hari nginep di sini langsung balik ke Jakarta, udah. Karena dia kan langsung kerja kan. Ya humble sih, enak sih. Ya bisa menempatkan dirinya di tempat manapun, maksudnya di kayak keluarga saya kan keluarga orang-orang kampung gitu ya, bisa menempatkan juga. Sedikit banyak saya udah tahu sih. Latar belakangnya apa sih kalau boleh tahu? Ya dia anak berapa dari berapa bersaudara, dia duda ya, punya anak satu. Udah 1 tahun yang lalu sih pisah.
Dia pengusaha, tapi kurang paham sih pengusaha apanya ya, karena belum ini banget. Aku cuma ya berdoa aja semoga memang dia menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Pamer keromantisan dengan Sirajuddin mungkin juga suatu pernyataan tegas bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih dengan cinta yang jujur, tulus, apa adanya, dan tanpa tipu-tipu apalagi PHP. Tentu Gotik tidak mengutuk mantan kekasihnya Vicky Prasetyo dan Rian yang telah memberinya pelajaran bahwa cinta itu butuh kesabaran dan perjuangan keras. Berharap hubungan ini kekal dan segera punya momongan. Ya. Baik aja, cuma kan belakangan ini harusnya sering ketemu, cuma lagi mungkin ada kesiapan beda lah untuk berumah tangga gitu. Paling cuma ya karena dulu namanya kita pernah bersama ya sekedar makan aja atau apa kan dia juga pinter masak dan lain-lain. Yang penting ikhlas aja sih, ikhlasnya. Semoga ini jodoh pertama dan yang terakhir. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi Malam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 6 sore waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel. Dan pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.